Halo, perkenalkan, saya Beltran Yordan Simangunsong dengan NIM 26050119120031 dari kelas OCA. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mitigasi bencana pesisir dan laut. Tanpa berbasa-basi, mari kita langsung masuk saja. Yang pertama, yang harus kita ketahui adalah ada 3 hal yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama adalah pengertian mitigasi bencana pesisir dan laut, kemudian yang kedua adalah jenis-jenis bencana di pesisir dan laut, dan yang ketiga, terakhir adalah bagaimana upaya mitigasi bencana pesisir dan laut ini. Kemudian, langsung saja yang pertama, yaitu pengertian mitigasi bencana pesisir dan laut. Jadi, Indonesia ini, dia akan merupakan salah satu negara yang memiliki ribuan pulau kecil dan juga merupakan negara yang memiliki pantai terpanjang di dunia. Karena kondisi geografis dan geologisnya ini, pesisir pantai dan pulau-pulau kecil di Indonesia sangat berpotensi mengalami bencana alam. Baik itu bencana yang diakibatkan oleh adanya faktor-faktor alami, maupun bencana alam yang diakibatkan oleh adanya faktor-faktor interupsi dari manusia. Kemudian, apa itu bencana? Bencana itu diartikan sebagai suatu kejadian yang di luar kebiasaan atau kondisi normal, yang dapat diakibatkan oleh banyak hal. Kemudian apa itu mitigasi? Mitigasi itu merupakan berbagai tindakan atau upaya preventif atau pencegahan untuk meminimalkan dampak negatif bencana yang diantisipasi akan terjadi di masa datang di suatu daerah tertentu, di mana hal ini merupakan investasi jangka panjang bagi kesejahteraan semua lapisan masyarakat. Adapun mitigasi ini dapat bersifat struktural maupun juga dia non-struktural. Kemudian dari situ, maka apa itu mitigasi bencana pesisir dan laut? Maka mitigasi bencana pesisir dan laut ini bisa kita artikan sebagai adanya tindakan-tindakan yang bisa dilakukan untuk mencegah dari adanya dampak negatif bencana pada daerah-daerah di pesisir pantai, seperti itu. Kemudian langsung saja yang kedua itu adalah jenis-jenis bencana yang biasanya terjadi di daerah pesisir dan laut. Jadi, bencana itu sebenarnya dapat dibagi dalam bencana fisik dan bencana non-fisik. Bencana itu selain disebabkan oleh faktor alam yang merupakan faktor yang secara umum merupakan faktor yang paling banyak menyebabkan terjadinya bencana, bencana itu juga dapat disebabkan oleh adanya tindakan manusia yang secara simultan dapat mendatangkan bencana. Seperti itu. Ini contohnya merupakan seperti adanya kebiasaan menumpuk sampah, kemudian pembuangan sampah, itu juga bisa menimbulkan bencana. Nah, adapun bencana-bencana yang terjadi di daerah pesisir dan laut, itu ada banyak. Namun pada kali ini kita akan membahas 5 jenis saja yang merupakan jenis bencana yang paling sering terjadi di daerah pesisir Indonesia. Yang pertama, itu adalah erosi pantai. Seperti yang kita bisa lihat dalam gambar berikut ini. Nah, erosi pantai ini dapat diakibatkan oleh proses alami, seperti adanya gempa bumi, kemudian pergeseran lempeng, kemudian hal-hal lain seperti itu. Kemudian bisa juga diakibatkan oleh adanya aktivitas-aktivitas manusia, ataupun kombinasi keduanya. Aktivitas manusia ini maksudnya seperti adanya pengerukan, ataupun pengubahan lahan, itu bisa menyebabkan erosi pantai. Nah, erosi pantai ini dia dapat mengakibatkan gangguan terhadap permukiman, penambakan, dan sarana perhubungan. Sedangkan peristiwa pendangkalan ini dia dapat menimbulkan keuntungan maupun kerugian. Nah, upaya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi ataupun untuk mencegah dari adanya erosi pantai ini adalah menggunakan penanaman green belt ataupun hutan pantai ataupun mangrove. Kemudian kita juga bisa melakukan penguatan gumuk pasir, kemudian kita juga bisa menggunakan vegetasi, kemudian kita bisa juga membangun dinding penahan gelombang dan groin dan juga dan lain sebagainya agar nanti daerah di pesisir pantai ini tidak mengalami erosi yang parah seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah tsunami. Seperti yang bisa kita lihat di gambar berikut ini. Nah, tsunami itu merupakan gelombang laut dengan periode panjang yang ditimbulkan oleh suatu gangguan impulsif yang terjadi pada medium laut, seperti gempa bumi, erupsi vulkanik, ataupun adanya landslide ataupun longsoran. Nah, seperti kita sudah tahu bahwa tsunami ini merupakan hal yang sangat merugikan, seperti yang kita tahu. Di gambar di bawah ini kita bisa lihat dampaknya, yaitu terjadi kerusakan yang sangat parah. Ini merupakan contoh di daerah tsunami Aceh tahun 2004 lalu.
Nah, upaya yang bisa kita lakukan adalah melakukan penanaman green belt juga. Kemudian di sepanjang kawasan pantai itu kita bisa membangun breakwater, kemudian seawall, pemecah gelombang sejajar pantai, biar nanti tsunami-nya bisa tertahan. Kita juga bisa memperkuat desain bangunan yang ada, serta infrastruktur lainnya, dengan kaidah teknik bangunan tahan bencana tsunami dan tata ruang yang akrab bencana. Kemudian yang ketiga ada banjir rob. Seperti yang kita bisa lihat, ini juga merupakan hal yang sangat umum terjadi di daerah pesisir pantai. Nah, masalah banjir rob di Indonesia ini dari dahulu sampai sekarang masih merupakan masalah yang belum dapat diselesaikan secara tuntas. Nah, karena berhubung fungsi kota-kota pantai sebagai pusat pertumbuhan perekonomian, maka masalah banjir rob ini dia merupakan menjadi pemikiran dan keprihatinan pemerintah karena sangat mempengaruhi tata kehidupan. Ini bisa kita lihat di daerah Semarang sendiri, terutama di daerah Semarang Utara, di mana sudah sering terjadi banjir rob yang sangat mengusahakan masyarakat karena bisa mengganggu sejarah semua kegiatan, kemudian juga menimbulkan banyak penyakit dan lain sebagainya. Nah, adapun upaya yang bisa kita lakukan itu membangun tanggul di pinggir titik-titik daerah rawan banjir, kemudian pembangunan kanal-kanal itu untuk menurunkan ketinggian air, kemudian membangun riverside conservation, dan pembangunan polder juga rehabilitasi juga bisa kita lakukan dan menormalisasikan aliran air sungai agar tidak terjadi banjir seperti itu. Yang keempat ada angin topan dan badai. Itu karena posisi geografisnya, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia cukup rentan terhadap bencana angin topan. Nah, angin topan ini adalah satu badai tropikal yang hebat dari pelepasan banyak energi dalam satu hari. Nah, upaya yang bisa dilakukan itu adalah memperkuat bangunan atau low cost roof retrofitting, terutama struktur atapnya, agar nanti dia bisa tahan terhadap kerusakan akibat angin topan. Yang terakhir adalah masalah yang akan terjadi terus-menerus sampai masa depan, yaitu kenaikan paras muka air laut atau sea level rise yang bisa kita lihat di gambar berikut ini. Adanya peningkatan kegiatan manusia, nanti itu juga mengakibatkan peningkatan efek rumah kaca atau greenhouse effect. Nah, salah satu dampak dari peningkatan ini nanti adalah terjadinya global warming. Nah, global warming ini akan mencairkan es yang ada di kutub, maka nantinya akan mengakibatkan naiknya air laut yang berakibat pada sea level rise. Nah, upayanya itu kita bisa melakukan membuat sistem pelindung pantai yang bersifat statis seperti pembangunan tanggul, seawall, revetment, groin, dan detached breakwater, maupun yang dinamis seperti penanaman mangrove. Kita juga bisa mengangkat dan meninggikan segala bentuk fasilitas daratan pantai. Kita juga bisa memindahkan segala bentuk fasilitas ke arah darat yang lebih aman. Kita juga bisa melakukan penyesuaian sistem drainase, seperti itu. Dari masalah ini, maka kita harus melakukan upaya mitigasi bencana pesisir dan laut. Jadi, perencanaan mitigasi atau upaya mitigasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat dilakukan melalui yang pertama, kita identifikasi terlebih dahulu daerah bencana melalui pengumpulan data dan informasi. Kemudian kelayakan program mitigasi ditinjau dari segi analisis dampak lingkungannya. Kemudian keterpaduan program antar sektor dalam pengembangan daerah pesisir skala besar juga perlu dipertimbangkan. Kemudian pengaturan tingkat keamanan hunian masyarakat pesisir, kita juga perlu melakukan hal tersebut. Kemudian memprioritaskan faktor keamanan dalam pengembangan program di wilayah pesisir dengan meminimalkan risiko. Kemudian kita juga melakukan prioritas penggunaan ruang sesuai dengan karakteristik lokasi yang mencakup lingkungan dan masyarakat. Seperti itu. Nah, secara filosofis, penanggulangan bencana di wilayah pesisir ini dapat ditempuh melalui beberapa strategi. Yang pertama adalah pola protektif, yaitu dengan membuat bangunan pantai secara langsung untuk menahan proses alam. Yang kedua ada pola adaptif, itu berusaha menyesuaikan pengelolaan pesisir dengan perubahan alam yang terjadi. Yang ketiga, pola mundur atau do nothing, dengan tidak melawan proses dinamika alami yang terjadi, tetapi mengalah pada proses alam dan menyesuaikan peruntukan sesuai dengan kondisi perubahan alam yang terjadi. Kemudian pada gambar berikut, kita bisa melihat tahapan dari mitigasi. Yang pertama, apabila terjadi bencana, maka kita harus melakukan tanggap darurat, yaitu mengirimkan bantuan. Kemudian kita lakukan pemulihan, kemudian kita lakukan pembangunan kembali hal-hal yang rusak, kemudian kita melakukan pencegahan dari dampak-dampak buruk yang akan terjadi, kemudian kita lakukan mitigasi juga, dan selanjutnya yang terakhir kita melakukan kesiapsiagaan apabila terjadi bencana selanjutnya atau bencana susulan, seperti itu. Baiklah, sekian yang saya bisa sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.